Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk anak-anak kelas 9. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan jelaskan materi yang selanjutnya yang berjudul Informasi dan Dampak Publikasinya. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah memahami untung atau rugi serta dampak positif atau negatif membiarkan informasi menjadi publik atau private. Kemudian memilah informasi, memahami dampak jika data dibiarkan dapat diakses oleh publik, mempublikasikan informasi publik yang patut. Nah, setiap hari, bahkan setiap detik, informasi itu bertebaran di mana-mana ya, baik di media massa, media elektronik, maupun di media sosial. Informasi itu sudah menjadi santapan utama, baik pagi, siang, maupun malam. Nah, informasi ini dinikmati secara pribadi maupun secara berkelompok. Nah, ditunjang semakin luasnya penggunaan media sosial di berbagai kalangan saat ini. Nah, pernahkah kalian mendapatkan berita hoax? Apa sih yang dimaksud dengan hoax? Nah, pada bab ini kita akan mengetahui cara membedakan berita hoax dan yang bukan hoax. Nah, kemudahan dalam menyebarkan informasi dan kurangnya pengetahuan tentang etika dalam penyebaran informasi menjadikan makin maraknya berita-berita hoax atau ujaran kebencian dan kekecewaan yang disebarkan secara luas. Nah, kalian tahu bahwa pelakunya bisa dijerat hukum sebagai penyebar informasi dan penindakan hukum sosial masyarakat. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari bab ini ya. Sebagai masyarakat yang berpendidikan, selayaknya kita bisa mengetahui dampak positif dan negatif suatu informasi sehingga informasi tersebut disaring terlebih dahulu, layak atau tidak untuk disebarluaskan. Nah, untuk yang pertama, apa sih pengertian informasi itu? Informasi berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu information dan diambil dari bahasa Latin informationem yang artinya kode, konsep, ide, garis besar. Informasi adalah informer ya, artinya pengetahuan yang dikomunikasikan. Nah, perilaku seseorang akan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bergantung pada informasi yang diterimanya. Nah, jadi kita simpulkan bahwa informasi itu adalah penerangan atau pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Nah, ketika kita menyampaikan suatu berita tertentu kepada orang lain, artinya kita menyebarkan informasi. Selanjutnya, yang kedua adalah ciri-ciri informasi. Beragam informasi dapat kita terima setiap hari. Informasi yang kita terima merupakan hal yang bisa diterima kebenarannya atau sulit diterima. Nah, berikut ciri-ciri atau sifat informasi itu sendiri. Yang pertama, benar atau salah. Informasi ada yang benar, ada yang salah. Artinya ada yang sesuai dengan kenyataan atau hasil rekayasa. Oleh karena itu, ketika mendapatkan informasi, kita selidiki dulu kebenarannya. Jika meragukan, jangan disebarkan. Yang kedua, baru. Informasi yang baru bagi si penerima akan mengundang rasa keingintahuan untuk mengetahui lebih lanjut. Informasi yang bersifat trending topik atau viral akan membuat penerima informasi
dengan senang hati meluangkan waktunya untuk menyimak bahkan menyebarkannya. Yang ketiga, tambahan. Informasi dapat berupa tambahan dari informasi yang telah ada sehingga melengkapi informasi yang sebelumnya. Yang keempat, korektif. Informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi atau perubahan terhadap informasi sebelumnya yang kurang benar. Yang kelima, penegas. Sebuah informasi dapat memperkuat atau menegaskan informasi lain yang telah ada, sehingga keyakinan terhadap informasi tersebut semakin meningkat. Kemudian, menurut Agus Mulyanto, Sistem Informasi dan Konsep tahun 2009, kualitas informasi dapat dinilai dari 3 hal berikut. Yang pertama, akurat. Informasi tersebut harus benar dan bebas dari kesalahan-kesalahan yang tidak menyesatkan ya. Informasi harus akurat karena mungkin saja informasi yang diberikan oleh sumber informasi berbeda ketika sampai pada penerima informasi. Ini terjadi karena biasanya persepsi antara satu dengan orang yang lain itu berbeda. Penerimaan informasi pun berbeda. Jika 2 orang atau lebih memberikan keterangan yang sama, maka kemungkinan informasi tersebut akurat. Kemudian yang kedua, tepat pada waktunya. Informasi yang diterima oleh penerima tepat waktu. Dalam hal ini informasi dijadikan dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya, informasi peringatan akan terjadinya tsunami, maka pihak yang berwenang akan mengevakuasi masyarakat sekitar di sekitar pantai. Ya. Yang ketiga adalah relevan. Informasi yang diterima bermanfaat bagi penerima. Relevansi informasi setiap orang atau kalangan itu berbeda-beda. Misalnya, informasi yang disampaikan kepada ibu yang sedang hamil adalah informasi mengenai pemenuhan gizi bayi dalam kandungan. Nah, informasi yang disampaikan kepada anak remaja pastinya berbeda, yaitu informasi mengenai dampak buruk narkoba. Nah, selain dari 3 hal tersebut, informasi sebenarnya juga harus konsisten, lengkap, dan benar, sehingga informasi tersebut sesuai dengan data yang sebenarnya dan menyeluruh. Selanjutnya adalah apa sih fungsi informasi itu sendiri? Nah, informasi disampaikan, disebarkan karena memenuhi beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna. Jadi informasi ini disampaikan untuk menambah pengetahuan. Misal, memberikan informasi tentang cara memasak makanan tertentu kepada grup media sosial ibu-ibu. Ya, contoh lain, pemberitaan di media massa tentang tentang merebaknya penyakit DBD di suatu daerah, sehingga daerah lain dapat melakukan pencegahan agar tidak terjadi hal yang sama dengan daerah yang lain tersebut. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Informasi dapat membantu komunikasi, informasi dapat membantu komunikan, ya, memperkirakan yang akan terjadi dan mengurangi ketidakpastian. Maksudnya, dengan contoh seperti ini. Informasi mengenai syarat penerimaan calon siswa di sekolah menengah. Ya.
sehingga calon siswa dapat mempersiapkan terlebih dahulu dokumen apa saja yang diperlukan. Jadi misal suatu sekolah itu memberikan informasi syarat-syarat penerimaan untuk calon siswanya, sehingga calon siswa di luar itu bisa mempersiapkan, oh yang mau dibawa atau diserahkan apa saja. Kemudian yang ketiga, menggambarkan keadaan sesuatu hal atau peristiwa. Contohnya, memberitakan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat gempa di suatu daerah, sehingga ini akan menggerakkan daerah lain untuk turut berpartisipasi, membantu korban bencana itu. Yang keempat, mengurangi resiko kegagalan. Contoh, misal, informasi dari BMKG memberikan perkiraan tentang potensi tsunami di suatu daerah. Nah, ini dapat membantu untuk menentukan langkah antisipasi resiko yang mungkin akan terjadi. Masyarakat diperingatkan untuk segera meninggalkan daerah pantai menuju tempat yang aman. Nah, institusi terkait yang berwenang untuk memberikan peringatan potensi alam yang akan membahayakan masyarakat. Jangan sampai pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi yang salah sehingga masyarakat resah, gitu ya. Yang kelima, mengurangi keragaman versi yang tidak diperlukan. Informasi yang disebarkan dapat menyelesaikan keragaman perbedaan pendapat mengenai sesuatu hal. Dengan adanya informasi ini justru akan bisa mendamaikan pihak yang bersengketa, menghindarkan kericuhan di antara komunitas. Kemudian, memberi standar. Informasi yang diberikan ini dapat memberikan acuan standar atau aturan tertentu sehingga keputusan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini misalnya informasi mengenai syarat pengajuan calon kepala daerah. Nah, informasi tersebut akan membantu menentukan calon-calon kepala daerah yang layak. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang dampak negatif dari publikasi informasi. Apa saja sih dampaknya jika kita mempublikasikan informasi baik tentang diri kita maupun orang lain. Mungkin ini dulu dari Ibu. Selamat belajar. Kalian bisa membaca dari referensi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.